di tengah podcast Temu Ngobrol Gaya Hidup Sehat, podcastnya Puskesmas Bogor Tengah. Bersama saya lagi, Ana. Dan siang ini aku nggak sendirian, ditemenin sama Dr. Gigi Dita. Dan sama Mbak Meli, perawat gigi Puskesmas Bogor Tengah. Halo. Hai. Udah makan siang? Sudah dong. Oke. Siang ini kita mau ngobrol-ngobrol chit-chat tentang kesehatan gigi dan mulut ya. Karena itu adalah hal yang sering diabaikan tapi sebenarnya penting banget. Nah, ngobrol-ngobrol tentang penting nih, Dok. 1 sampai 10. Seberapa penting sih kita merawat kesehatan gigi untuk kesehatan kita secara umum? 10. Oh, 10 of 10 ternyata. Yes. Karena gimana tuh, Dok? Karena gigi itu path of entry-nya. Jadi path of entry itu gerbang masuknya nutrisi. Kalau anak giginya sakit, dia susah makan, nutrisinya jadi kurang. Kemudian juga beberapa jenis penyakit dipengaruhi oleh kesehatan gigi. Contohnya diabetes. Kalau gulanya nggak turun-turun, cek tuh giginya. Gatel-gatel juga bisa karena gigi. Penyakit jantung, stroke, bahkan bayi dengan berat lahir yang rendah juga bisa karena gigi. Jadi ternyata sengaruh itu ya. Dikiranya cuma bagian kecilnya tapi ternyata ngaruh banget. Oke. Nah, Dokter Dita kan di sini udah lama banget nih, udah sering banget ketemu pasien, mungkin udah ribuan. Nah, masalah apa sih yang paling banyak ditemui di tengah masyarakat? Lubang sih, gigi berlubang. Gigi berlubang ya, Dok ya. Nah, gigi berlubang itu banyak banget ditemukan kan, tapi sebenarnya bisa dicegah ya, Dok ya? Bisa banget, bisa banget dicegah. Nah, sebetulnya gimana sih cara mencegahnya? Kapan seseorang tuh harus melakukan tindakan pencegahan gitu, Dok? Seberapa sering? Kalau mencegah gigi berlubang tuh simpel. Jadi yang penting tidak ada sisa makanan. Karena sisa makanan itu yang menyebabkan bakteri memproses asam. Jadi giginya berlubang. Intinya sikat gigi dengan cara yang benar dan waktu yang tepat. Itu aja. Terus sama kontrol ke dokter giginya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Kenapa 6 bulan? Karena gigi itu dinamis. Kadang dalam waktu 1 bulan pun dia bisa berubah kondisinya. Makanya harus 6 bulan kontrol rutin. Mau sakit, nggak sakit atau ya, tidak Dok, sakit. 6 bulan. Sejak bayi punya gigi. Tuh, sejak bayi punya gigi udah harus 6 bulan sekali ketemu sama Dokter Dita nih, ketemu Dokter Gigi Dita di Puskesmas Bogor Tengah. Nah, terus ini Dok, Dokter Dita suka ngopi nggak? Suka. Mbak Meli suka ngopi atau ngeteh? Suka banget. Aku suka banget ngopi. Aku bisa minum americano 4 cup sehari. Nah, aku mau nanya nih, Dok, sengaruh apa sih minuman kayak kopi, teh itu terhadap kesehatan gigi? Ngaruh nggak sih? Sebenarnya kalau terhadap kesehatan giginya sendiri tidak langsung, tapi terhadap staining atau pewarnaan. Jadi kalau kita minum kopi atau minum teh itu ada residu-residunya. Nah, itu kalau nggak langsung disikat dia nempel dan itu keras, jadi mengerak. Jadi kayak porselen nggak dibersihin, kayak gitu jadi hitam giginya. Nah, itu harus dibersihin. Dan itu lebih sulit daripada karang gigi membersihinnya. Ada treatment khusus berarti ya? Iya, kita harus pakai tindakan kimia, pakai cairan kimia. Kalau kita bilang mah porsteknya lah gitu, pakai porsteknya biar giginya bersih lagi. Boleh lah kapan-kapan ya, Dok ya? Ini boleh. Harus nih kayaknya saking ngopi terus. Nah, ini sekarang aku mau nanya nih, Dok. Kan banyak banget orang mengabaikan kesehatan gigi nih. Sebetulnya apa tanda-tanda dari kondisi gigi atau kesehatan mulut yang udah harus mulai warning nih, yang bahaya gitu? Jadi kalau gigi itu ada 3 tahapan ya. Kalau untuk gigi yang sakit ya, yang tahapan pertama itu merasa linu saat makan makanan manis atau dingin. Itu tanda sudah ada lubang ringan. Kemudian kalau udah sampai ke tahap kedua itu sakit berdenyut spontan, nggak ngapa-ngapain, lagi nonton, lagi main, lagi diem, tiba-tiba nyut. Nah, itu tandanya sudah kena saraf. Lalu tahapan yang ketiga, sarafnya sudah mati. Nah, tapi kalau sarafnya sudah mati, ketika dipakai mengunyah ada sensasi sakit. Tandanya sudah infeksi sampai ke bagian ujung akar gigi atau tulang. Kemudian disusul dengan adanya bau busuk dan ada nanah. Nah, jadi jangan sampai ke tahap ketiga. Tahap 1 aja cukup, langsung ke dokter gigi buru-buru. Bahkan harusnya dicegah ya. Jangan sampai tahap 1. Jadi 6 bulan belum sekali. Sakit pun udah harus ketemu dokter gigi 6 bulan sekali. Oke, ini informasinya kayaknya aku banyak banget yang baru tahu nih. Nah, ini juga kayaknya termasuk banyak yang orang sepelein, dikiranya ini adalah tiap hari dikerjain sesuatu hal yang biasa, tapi mungkin ada yang kita nggak tahu tentang
cara sikat gigi yang benar. Iya. Coba deh boleh ajarin kita gimana serahkan pada ahlinya. Pada ahlinya, Mbak Meli akan ngajarin Iya. kita gimana caranya sikat gigi yang benar. Jadi teman-teman, kalau kita sikat gigi, posisi mulut kita jangan gini ya. Jangan nutup. Harus mangap. Nah, itu dia. kenapa harus mangap? Supaya yang disikat itu beneran giginya, bukan gusinya. Karena kalau gusinya yang kesikat, nanti gusinya terkikis. Kalau gusi terkikis, nanti jadinya giginya jadi sensitif, kebuka kan, gitu. Lalu gerakan sikat giginya bukan digosok-gosok kayak gini. Oh, ini bisa mengikis, tapi digetar. Nah, dari arah selagus itu gitu, diputer gitu. Nah, kalau ya kayak mencungkil ininya, semua permukaan sama, dalam, depan sama. Dan kalau pada anak-anak mungkin susah ya, boleh rolling, diputar. Teknik rolling nih pada anak-anak cocok, atau pada lansia yang sudah jelek ya motoriknya kayak gitu. Jangan lupa dalam mulut juga ada apa? Lidah juga harus disikat. Gitu. Dengan sikat yang sama itu nggak boleh, apa-apa nggak ya? masalah. Atau kalau pakai lebih bagus pakai alat penyikat lidah juga boleh. Terus di rumah juga kalau ada dental floss atau benang gigi itu bagus untuk membersihkan pada sela-sela giginya. Gitu aja cukup. Mau pakai obat kumur boleh, tapi tidak boleh setiap hari. Kenapa? Karena takutnya flora atau bakteri baiknya mati di dalam mulut. Jadi kita boleh pakai obat kumur, boleh seminggu 1-2 kali nggak masalah. Ya, terutama saat puasa ya, mungkin benar, mulutnya kurang enak, biar boleh. lebih seger gitu ya. Gitu aja. Banyak yang salah nggak gimana cara sikat giginya? Satu lagi apa Untuk dong? yang nyikatin gigi anak itu jangan begini posisinya, nih anak nih, jangan begini, ini sakit. Caranya kita pangku, anaknya ngadep depan. Oh, jadi begini. Terus pegang sikat gigi jangan begini, tapi seperti kita menulis dengan pulpen. Nah, ini kita gini. Ini lebih nyaman buat anak. Kita megangnya begini, ya. Ini teknik pemegangan seperti dokter gigi lagi treatment pasien. Kayak gini megangnya. Nggak ada dokter gigi megang alat kayak begini kan? Nggak ada kan? Nah, kayak begini. Itu buat anak-anak ya, untuk yang masih balita. Gitu jadi ya, untuk ibu-ibu nih yang punya anak-anak balita untuk treatment gigi anaknya supaya bersih, sehat, tapi dia juga nyaman, jadinya nggak momok ya dok ya. Jadi sikat gigi itu bukan hal yang menakutkan. Dan nggak harus di kamar mandi. Nggak harus di kamar mandi. Ambil nonton boleh. Gitu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak merawat gigi anak. Betul. Ya dok ya. Bener banget. Oke, itu jadi catatan. Nah, kita udah selesai kayak ini ngobrol-ngobrolnya, udah walaupun singkat tapi kayak padat banget yang kita bahas hari ini. Tapi ada satu dong dok, dibikin wrap pesan dari Dokter Dita dan Mbak Meli apa nih untuk menutup sesi kita siang ini? Pokoknya kesehatan gigi itu penting banget. Rawat gigi sedini mungkin sejak muncul gigi pertama. Sikat gigi teratur dengan cara yang benar dan waktu yang tepat. Cek kesehatan gigi 6 bulan sekali. Dan terakhir makan makanan yang bergizi. Itu dia, makan makanan bergizi 6 bulan sekali ketemu dokter gigi. Nah, thank you banget nih Dokter Dita sama Mbak Meli. Ya, untuk chit-chatnya, ilmunya hari ini bermanfaat banget nih untuk kita semua. Dan sebelum kita tutup sesi siang ini, kita juga mau mengucapkan selamat hari jadi Kota Bogor yang ke-544, Bogor Nanger. Semoga Kota Bogor ke depannya bisa maju, terus sehat, terus juga bisa mencapai visi dan misinya dengan baik dan berhasil dan sukses. Oke deh, sampai ketemu di tengah podcast selanjutnya dengan saya Ana dan dengan tamu-tamu lain yang juga oke banget. Jangan lupa pantengin terus YouTube-nya Puskesmas Bogor Tengah untuk nonton terus Tengah Podcast. Dah. Thank you Dokter Dita. Ya, sama-sama.